بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengedepankan ilmu sebelum amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan minta ampunlah kepadanya atas dosa-dosamu. Ini duluan ilmu sebelum amal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ruya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalul 'alim على العابد كمثل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب." أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ada sebuah adab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, perumpamaan seorang alim dibandingkan dengan abid. Alim itu orang yang berilmu, dengan orang yang hanya beribadah tapi tanpa ilmu, itu seperti perumpamaan bulan purnama dengan bintang-bintang yang lain. Jadi kalau bulan purnama bintang nggak kelihatan, yang bersinar, yang bercahaya, yang menghilang itu adalah ilmu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pelajaran silsilah kajian kita tentang kiat-kiat agar semangat membara dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, dengan kitab panduan Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilm, rambu-rambu dalam perjalanan menuntut ilmu, yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Kali ini beliau membawakan judul dalam kitabnya Talibul Ilmi wal Qawlu Bila Ilm, penuntut ilmu dengan sebuah permasalahan, yaitu berbicara tanpa ilmu. Bagaimana seorang penuntut ilmu dengan masalah tersebut? Apakah dia termasuk orang yang berhati-hati di dalam menuntut berbicara? Apakah ketika berbicara dia selalu memilih kosakata yang baik dan tepat? Apakah ketika mengatakan sesuatu dia kumpulkan terlebih dahulu informasi dan ilmu seputar apa yang akan dia sampaikan? Atau istilah orang Arab, ala barakatillah, yang penting jalan, yang penting maju, yang penting tampil, entah apa yang disampaikan nanti tergantung. Jadi tanpa dasar, tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa landasan. Ini fenomena yang sering kita jumpai. Nah, bagaimana seharusnya sikap penuntut ilmu yang benar dalam masalah berbicara tanpa ilmu? Kemudian apa kaitannya judul kajian ini dengan kiat-kiat agar semangat menuntut ilmu agama semakin tetap ada, semakin membara? Nanti insya Allah di dalam penjelasan beliau kita akan menemukan jawabannya, hubungan
antara berbicara tanpa ilmu dengan kiat agar semangat di dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, beliau memulai dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama sekali dilarang adalah Nabi. Kalau Nabi saja dilarang, apalagi kita, kan begitu. Yaitu dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Dan janganlah engkau wahai Muhammad berbicara sesuatu yang tidak engkau miliki ilmunya. Wa la taqfu, jangan berkata ma laysa laka bihi 'ilm, dalam hal sesuatu yang tidak kau punyai ilmunya. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Apa sebabnya kok nggak boleh asal ngomong? Kenapa tidak boleh asal bicara? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fu'ad, dan hati yang digunakan untuk berakal, pikiran. Jadi pemikiran itu pun kullu ulaika, semuanya kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi gak gampang orang itu. Jadi bukan hanya pendengaran kita pun dimintai pertanggungjawaban. Dalilnya inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Coba kita ulang-ulang ayat ini sehingga meresap di dalam hati kita, kemudian kita sadar dan yakin tidaklah keluar ucapan dari lisan kita melainkan ada yang mencatat. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidaklah terlafazkan perkataan apapun melainkan di sana ada yang mencatat. Raqib, atid. Kemudian Allah juga menyaksikan, Allah mendengar. Inna as-sam'a wal basara, penglihatan, apa yang kita lihat. Jadi jangan sekedar cuci mata. Kadang-kadang kan orang kalau ditanya, ngapain mas jalan-jalan cuci mata? Cuci mata untuk melihat hal-hal yang bagus, yang yang halal, yang boleh-boleh saja, mubah, itu tidak mengapa, refreshing, melihat pemandangan alam, cuci mata. Ya. Tapi kalau melihat aurat orang, cuci mata pakai apa? Malah mengotori mata. Panah-panah iblis. Karena setelah melihat aurat yang dilarang atau yang terlarang karena bukan mahram kita, nggak halal, apa yang terjadi? Syahwat semakin menggebu-gebu. Iya, alhamdulillah kalau ada tempat pelampiasan sudah menikah. Jadi yang sudah menikah pun tidak terjamin dari fitnah, masih terfitnah. Apalagi yang tidak memiliki tempat pelampiasan yang halal, maka akan melampiaskannya ke dalam saluran yang halal. Kalau nggak halal mesti haram. Ustaz, bukannya antara halal dan haram syubhat? Ya, jatuh ke perkara syubhat, apa nggak berbahaya? Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Ini larangan Allah kepada Nabi SAW untuk tidak berkata dalam hal yang tidak diketahui oleh Nabi SAW. Makanya dalam banyak hal Nabi SAW ketika ditanya oleh siapapun, baik kaum muslimin maupun orang Yahudi, Nasara yang datang kepada Nabi SAW,
Orang kafir sekalipun ketika menantang Nabi untuk bertanya, maka Nabi diam. Nabi tidak langsung menjawab, karena telah diberi adat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 46, kisah Nabi Nuh ketika meminta kepada Allah agar menyelamatkan anaknya. Lalu Allah menyebut bahwasanya anak Nabi Nuh itu amalun ghairu shalih, amal yang tidak saleh, dan dia termasuk dalam ketetapan Allah orang-orang yang akan ditenggelamkan karena tidak beriman sebelum datangnya azab. Kalau beriman setelah datangnya azab, tiada guna. Kalau azab telah datang, sakaratul maut telah menjemput, malaikat maut telah datang, lam yanfa imanuhum, tidak akan bermanfaat iman mereka. Maka sebelum apa yang disampaikan oleh putusan-putusan Allah itu datang, keyakinan itu datang, itu al-maut, beriman, kembali semangat. Apa kata Allah? Fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm. Maka janganlah engkau meminta kepadaku, wahai Nuh, apa yang tidak kau miliki ilmunya. Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Aku menasihatimu, kata Allah. Aku memberikan pelajaran kepadamu agar engkau jangan termasuk orang-orang yang jahil. Siapa orang jahil? Meminta sesuatu tanpa ilmu. Maka inilah yang dianggap oleh Nabi Nuh sebagai kesalahannya. Tatkala di padang mahsyar ketika manusia menginginkan agar segera diputuskan mereka mau ke surga atau neraka, agar diturunkan timbangan, mereka mendatangi Adam. Adam mengatakan nafsi-nafsi. Dan kita semua tahu kisah kesalahan Adam di surga. Kemudian manusia mendatangi Nabi Nuh. Di antara kesalahan atau alasan Nabi Nuh tidak mau dan tidak berani memberikan syafaat pada waktu itu, meminta kepada Allah. Nggak berani minta kepada Allah, nggak berani. Kenapa? Karena kesalahan Nabi Nuh. Di antara kesalahannya minta kepada Allah sesuatu yang tidak beliau landasi dengan ilmu. Minta agar anaknya diselamatkan. Kenapa? Karena itulah karakter dan jiwa seorang bapak. Betapapun bejat seorang anak, bapak itu masih memiliki anak bagian dari dirinya. Bahkan ketika misalnya anak kecelakaan atau terkena musibah, sang bapak itu secara fitrah kebapaannya mengatakan, jadi lisanul hal, bukan lisanul maqal, bukan perkataannya, tapi gerak-gerik bahasa tubuhnya itu mengatakan, ya Allah, kalau seandainya saya saja yang jadi korban, bukan anak saya. Saking sayangnya dengan anak. Maka fitrah kemanusiaan, Nabi Nuh meminta kepada Allah. Kalau kita secara manusia biasa, bukan Nabi ya, patut, wajar. Tapi karena beliau Nabi, maka Allah tegur dengan keras. Jangan sekali-kali meminta kepadaku sesuatu yang kau tidak miliki ilmunya. Mana laysa laka bihi ilm. Kemudian ayat ketiga yang dibawakan sebagai muqaddimah oleh beliau, menulis Syekh Abdul Aziz Sadhan Hafizahullah, adalah tentang kecaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ahlul kitab, yaitu umat sebelum kita. Kata para ulama, ini orang Yahudi dulu. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 66, Ha antum haula'i hajatkum fima lakum bihi ilm. Nah, ini kalian berargumentasi
kepada orang-orang dalam masalah yang kalian ketahui. Enggak masalah. Kalimatu hajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Lalu kenapa kalian berargumentasi, berdebat, berbantah-bantahan di dalam masalah yang kalian tidak memiliki ilmunya? Orang Yahudi kan ngotot dulu. Kalau Nabi Ibrahim itu Yahudi, mereka mengklaim Nabi Ibrahim Yahudi. Padahal duluan Nabi Ibrahim atau Nabi Musa? Duluan Nabi Ibrahim. Yahudi itu kapan datangnya? Di zaman Nabi Musa. Bagaimana mereka bisa mengklaim sesuatu yang datangnya lebih awal adalah bagian dari mereka? Mengklaim Nabi Ibrahim sebagai Yahudi. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena semua umat itu merasa memiliki bagian atau hubungan dengan Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Karena setelah Nabi Ibrahim, maka nabi-nabi dan rasul yang diutus pasti berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Oleh karenanya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, penting sekali pembicaraan tentang masalah ini atau judul kajian ini. Insyaallah akan berseri panjang. Beliau juga sampai 4 atau 5 halaman. Ini tidak mungkin kita selesaikan dalam satu pertemuan. Karena betapa pentingnya setiap paragraf yang ada di dalam kitab panduan kita ini. Selanjutnya, beliau penulis Hafizahullah mengatakan, "Fal-wajib 'ala man jahila syai'an." Maka kewajiban orang yang tidak mengetahui sebuah perkara, an yumsika 'anil khawdi fihi, agar tidak membicarakan masalah tersebut. Contoh masalah politik kan kadang-kadang kita nggak tahu, nggak semuanya kita ketahui. Tapi ini yang paling suka dan sering orang omongkan, ngompol ya, ngomong politik. Kalau nggak ngompol sehari aja rasanya nggak genah. Gitu. Padahal urusan politik adalah urusan yang besar. Kenapa kita istilahnya tergesa-gesa atau terburu-buru menghukumi atau mengomentari setiap ada masalah atau omongan sekitar politik dan kekuasaan di negeri kita ini? Ya, karena itu Ustaz sudah menjadi makanan sehari-hari kita. Kita itu harus belajar politik. Siasah syariah ada dalam Islam, tetapi tidak semua ya, harus kita bicarakan, apalagi terkait dengan kehormatan pemimpin atau penguasa. Biarlah orang-orang yang menjadi wakil kita untuk mengurusi masalah tersebut. Waliya'lam anna hadha min manaqibihi wa laysa min mathalibihi. Dan hendaknya dia mengetahui bahwa tidak membicarakan hal-hal yang memang tidak dimiliki ilmunya adalah merupakan keutamaan dari seseorang, bukan kekurangan. Kita nggak ngerti sebuah masalah, kenapa ikut ngomong gitu loh? Bukan mekanik, bukan montir, tapi kalau ngomong masalah spare part atau masalah permobilan begitu luar biasa, seakan-akan dia profesor dalam bidang itu. Ini justru menunjukkan aib, celaan terhadap orang yang bersangkutan. Ketika sok tahu, seharusnya ketika kita merasa nggak tahu, ya sudah, katakan saya tidak tahu. Kenapa harus memberanikan diri untuk
mengetahui atau mengklaim kalau kita mengetahui sesuatu padahal kita tidak memiliki ilmunya. Waqad qarrara ahlul ilmi, para ulama telah menetapkan minas sabiqin wal lahiqin, baik ulama terdahulu maupun yang sekarang, futurat hadzal bab, bahayanya berbicara tanpa ilmu. Wa huwa takallum bil ilm, yaitu berbicara tanpa ilmu. Wa asrutu ilaika qalilan min kathir min kalamihim haula hadzal hadith. Beliau akan bawakan beberapa perkataan para ulama yang menunjukkan dibencinya, haramnya berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu ini yang kita maksud adalah dalam masalah agama. Dalam masalah agama ini yang lebih utama, yang menjadi fokus kita. Walaupun secara umum membicarakan sesuatu yang kita tidak punya ilmunya itu juga termasuk hal yang tidak baik. Ya, walaupun dalam masalah dunia sekalipun minimal masuk ke dalam al-kadhib, berdusta. Kita nggak tahu kapan dokter datang, tapi ketika ditanya sama orang, jam berapa dokter datang? Jam 8. Jam 8. Padahal nggak ada informasi sebelumnya, hanya kepedean. Ya mudah-mudahan jam 8 datang gitu. Ternyata mudah-mudahan. Terus ternyata ada insya Allah dalam hati. Ini kan tidak terus terang. Kalau seandainya ternyata kenyataannya tidak bersesuaian, maka orang tersebut akan dicap sebagai pendusta, bohong. Ternyata dokternya datang jam 9. Jadi kalau memang nggak tahu, katakan saya nggak tahu. Maaf Pak, saya nggak tahu. Saya juga menunggu sama seperti Anda. Kan enak mengatakan tidak tahu, itu adalah sebagian dari ilmu. Nanti insya Allah akan kita sampaikan perkataan para ulama tentang itu. Biar ulamanya langsung kita nukil perkataannya. Yang pertama, beliau menukil dari seorang ulama yang bernama Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah terkenal ulama yang sering atau produktif menulis masalah adab, termasuk adab dalam menuntut ilmu. Idza su'ila amma la ya'lamu qala la a'lamu aw la adri. Apabila di antara adab seorang penuntut ilmu, bagaimana sikap seorang penuntut ilmu seharusnya kalau dia ditanya tentang sebuah permasalahan yang tidak dia ketahui, maka hendaknya dia mengatakan saya tidak tahu, saya tidak ngerti. Famin al-ilmi an yaqul la a'lam. Kata Ibnu Jama'ah, termasuk ilmu adalah ketika seorang mengatakan saya tidak tahu. Justru itu ilmu. Sebagian ulama mengatakan la adri nisful ilm. Ini banyak ulama yang mengatakan itu. Imam Malik pernah juga mengatakan, sebelumnya ada Ali bin Husain, ya, Zainul Abidin. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga pernah mengatakan hal serupa. Perkataan saya tidak tahu itu adalah setengah ilmu. Sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, dari mana setengah ilmunya? Mau nggak tahu kok setengah ilmu coba? Di mana Pak ilmunya itu apa? Siapa yang tahu? Cerita. Kata para ulama mengatakan saya tidak tahu itu setengah ilmu. Berarti setengahnya tidak berilmu, kan gitu. Sisi mengilmuinya itu di mana? Ilmu apa? Kok setengah ilmu? Siapa yang mencoba menjawab? Dari sisi maksiat, silakan. Kerendahan hatinya. Berarti dia tahu kalau dia nggak tahu gitu Pak ya. Iya, jadi ilmunya dia mengetahui kalau dia itu nggak tahu. Maka dia katakan la adri, saya tidak tahu. Bagus Pak, Masya Allah. Silakan Pak. Dapat hadiah. Voucher, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat, Pak ya. Betul. Perkataan saya tidak tahu justru itu menunjukkan ilmunya, walaupun setengah ilmu. Sama seperti perkataan pepatah, fahmus su'al nisful jawab. Kalau mau ujian,
itu hendaknya kita baca soal, kita pahami pertanyaan dengan baik terlebih dahulu, karena itulah setengah jawaban. Kalau kita ngerjain soal ujian tanpa kita pahami terlebih dahulu apa yang menjadi pertanyaan atau inti hakikat pertanyaan, kita akan jawab ngawur, salah total. Tapi kalau kita pahami baik-baik apa yang menjadi inti pertanyaan, maka kita sudah mendapatkan setengah jawaban. Setengahnya lagi apa? Tinggal kita tulis. Setengahnya sudah ada di dalam benak kita karena kita memahami jauh gitu. Terus kita dekatkan dengan menuangkannya dalam tulisan. Itulah fahmu soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu adalah setengah dari jawaban. Begitu pula perkataan saya nggak ngerti terhadap perkara yang memang tidak kita ilmui adalah setengah ilmu. Setengah lagi itu justru menunjukkan kejahilan kita, maka kita berusaha kalau memang ilmu itu penting atau sesuatu perkara tadi patut untuk dicari informasinya, maka orang akan berusaha dan semangat untuk belajar. Disinilah letak. Dari sini saya sudah bisa kita jawab pertanyaan di mana hubungannya antara berbicara tanpa ilmu dengan kiat-kiat agar semangat menuntut ilmu. Karena kita sadar nggak tahu, karena kita mengerti kalau kita itu sedikit ilmunya, maka semangat untuk mencari dan menambah ilmu. Masalah dan bumerangnya adalah ketika orang itu nggak sadar kalau dia itu kurang ilmu. Akhirnya apa? Nggak semangat untuk ilmu, merasa sudah cukup istilna, merasa sudah kaya ilmu. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza akhta al-'alimu la adri usibat maqatilu." Apabila seorang alim berat untuk mengatakan saya tidak tahu, susah baginya untuk ngomong saya tidak mengerti terhadap sebuah permasalahan yang ditanyakan, maka usibat maqatilu, dia akan tertimpa kebinasaannya. Tunggu kehancurannya. Ini perkataan yang sangat keras dari Ibnu Abbas, seorang alim di bidang tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat. Seorang alim jika akhta'a la adri, dia selalu berat untuk mengatakan la adri. Berat untuk ngomong saya nggak tahu, malu mungkin di hadapan ribuan followernya atau jamaahnya. Maka tunggu kehancurannya, tunggu kebinasaan. Usibat maqatil. Maqatil jamak dari maqtalah, kematian sebenarnya artinya maqtalah. Karena orang-orang yang enggan untuk mengatakan tidak tahu, padahal memang dia tidak tahu, itu satu saat akan hancur, akan binasa, akan halak. Wa qila yanbaghi lil 'alimi an yuwarritha ashabahu la adri. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, ada asar yang mengatakannya Ibnu Abbas, beliau pernah mengatakan selayaknya seorang alim itu mewariskan kepada murid-muridnya perkataan saya tidak tahu, la adri, bikathrati ma yaquluha, karena saking banyaknya seorang alim, seorang guru itu mengatakan di hadapan murid-muridnya, saya kurang ngerti, aku kurang ngerti, saya tidak tahu. Kalau ditanya sebuah permasalahan, apalagi permasalahan agama, hendaknya kita berhati-hati berbicara tanpa ilmu. Karena permasalahan agama, permasalahan syariat, orang yang mengatakan halal, ini halal padahal haram, atau orang yang mengatakan haram padahal halal, dia sudah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu ilmu, sangat perlu kehati-hatian. Kalau orang tidak tahu katakanlah, atau minimal secara halusnya ya, tanya ke ustadz yang lain.
Mungkin dia tidak mau buka kartu atau tidak mau terus terang, saya tidak tahu. Ya, kata-kata yang lain lebih halus mungkin menurutnya, bolehlah daripada mengatakan sesuatu yang tidak dia ilmu, salah. Jangan terlalu berani untuk mengatakan sesuatu dalam masalah agama ini, hal-hal yang belum kita pelajari, hal-hal yang tidak kita ilmui. Karena saking banyaknya kita mengatakan di hadapan jamaah, maaf Pak, saya tidak tahu masalah itu. Maaf Pak, saya belum murojaah masalah itu. Saya belum meneliti masalah itu. Sehingga menjadi warisan. Oh, guru saya dulu sering sekali mengatakan la adri la a'rif. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Begitu pula Bapak Ibu sekalian ketika umroh. Ya, ini pengalaman umroh. Kami baru pulang dari umroh. Ada sedikit oleh-oleh. Kebanyakan jamaah itu karena pertama sekali datang di kota suci. Jadi semua gunung itu dia tanya Pak. Kan kota Makkah itu identik atau geografisnya itu kan dikelilingi dengan pegunungan, banyak gunung-gunung. Jadi setiap lewat di bis itu, Pak Ustadz ini gunung apa? Lalu ada Ustadz, ini cerita bukan saya ya, tapi ada Ustadz yang ngomong. Jadi saya jawabnya gini Tad. Ketika ditanya sama jamaah seperti itu, saya mengatakan itu gunung La'arif. Lewat lagi di sebuah gunung, jadi jamaahnya mengatakan oh La'arif. Lewat lagi di depan berapa kilometer begitu, ini namanya gunung apa Ustaz? Itu gunung La'arif. Saya tidak tahu. La'arif itu artinya saya tidak tahu. Jadi itu gunung La'arif. Disangka jamaah, oh namanya La'arif. Ya, Ustaznya ngerti bahasa Arab ya, jadi punya hilah seperti itu di budaya atau muslihat. Lewat lagi, ini bukit apa Pak Ustaz? Oh itu bukit Ma'araf. Ma'araf, oh Ma'araf, kayak Arafah gitu ya Ustaz ya. Ya mirip lah, Ma'araf. Seharusnya ya jujur, Ma'araf itu artinya Pak Bu, saya tidak tahu. Oh alah Pak Ustaz, Pak Ustaz. Ternyata dari tadi Pak Ustaz tuh nggak tahu. Iya, itu artinya tidak tahu. Itu terus terang kan ya. Daripada jadi apa? Ilmu baru. Besok jamaah itu jadi pemimpin umroh. Ini kata Ustaz pula namanya Gunung La'arif. Kadang-kadang Pak munculnya, ini mohon maaf, kuburan-kuburan yang banyak sekali yang diklaim sebagai kuburan Nabi. Nabi Hud lah, Nabi Saleh ya. Itu di beberapa daerah ada kuburannya. Masa? Coba kita secara logika saja. Mungkin nggak di Jordan, di Urdun, Jordania ada kuburan Nabi Hud. Di Mesir juga katanya diklaim di kuburan Nabi Hud. Ini Nabi Hud yang mana? Mana yang asli, mana yang palsu? Ternyata tilik punya tilik, ditelusuri, diteliti, dan kita alhamdulillah sudah punya kaidah. Tidak ada, inilah manfaat belajar kisah para nabi. Para ulama telah sepakat tidak ada kuburan nabi yang diketahui secara pasti sekarang ini kecuali kuburan nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aman kan? Aman. Sehingga ketika nanti ada orang bilang ini dulu kuburan Nabi Hud, dulu sekarang kuburan siapa? Itu banyak sekali Pak tour guide ya, yang umroh plus itu, umroh plus ke apa namanya Palestina. Di Palestina itu katanya banyak sekali. Terus di Jordania itu banyak sekali kuburan Nabi. Kemudian di Mesir kuburan Al-Husain. Karbala ada kuburannya, di Irak itu ada kuburannya, di Mesir ada kuburan, di Syam juga ada kuburannya. Mana yang benar? Apa jasadnya Al-Husain itu Rasulullah SAW, radhiyallahu anhu, itu di apa istilahnya dimutilasi?
dipotong-potong bisa kuburnya. kan tidak dari benar. Tapi sengaja kuburannya Al-Husain disembunyikan pada waktu pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Ya. Sehingga sekarang yang ada hanya klaim. Kan belum bisa dibuktikan. Benar nggak itu di dalam adalah jasadnya cucu Rasulullah SAW. Orang mau bongkar nggak berani. Itulah karena dari mulut ke mulut ya, tapi tanpa dalil dan landasan, hanya mimpi. Kadang-kadang diperkuat dengan mimpi. Ada seorang soleh mimpi terus kan bisa dijadikan sebagai dasar atau dalil. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan. Jadi ini sekenanya, sehabisnya insya Allah. Kalau memang belum habis akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nanti setelah kita mendengarkan adzan Isya akan kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kemudian saya melanjutkan wa'lam anna qaul al-mas'ul la adri. Ketahuilah bahwasanya perkataan seorang yang ditanya saya tidak tahu, la yadhaqu min qadri, itu tidak merendahkan martabatnya. Kama yadhunnu ba'dul jahalah, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang-orang jahil, orang yang enggak ngerti itu ketika melihat ada seorang syekh atau seorang yang katanya berilmu, ketika ditanya kok malah jawabnya saya tidak tahu, itu menurunkan marwah, katanya marwah itu muru'ah, seakan-akan menurunkan martabat dan derajat keilmuannya. Tidak, bal yarfa'. Bahkan sebenarnya yang terjadi adalah meninggikan derajat orang alim tersebut ketika dia dengan tegas tanpa ragu mengatakan lah saya nggak tahu. Dan ini yang kami lihat dari guru kami Syekh Abdul Karim Khudair, ketika ditanya banyak permasalahan atau fatwa, beliau mengatakan saya tidak tahu, tanya sama mufti. Is'al mufti. Padahal beliau layak dan pantas untuk berfatwa. Begitu pula dengan Syekh Kibar, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, rahimahumullah. Mereka banyak sekali di program-program tanya jawab bersama mereka. Itu kami sering mengikuti radio Quran di Saudi Arabia. Ketika itu banyak mendengar program namanya Nurun Al-Adab, sebuah program on air tanya jawab langsung kepada ulama, itu on air ya, mengatakan la adri, la a'lam. Sering padahal ulama besar, mufti umum kerajaan Saudi Arabia. Begitulah justru menaikkan derajat atau martabat orang yang berilmu tersebut. Li'annahu dalilun ala 'idhami mahalli, karena itu justru menunjukkan keagungan kedudukannya, wa quwwati dini, dan kekuatan agamanya, wa taqwa rabbih, dan ketakwaan dia kepada Tuhan. Berarti dia takut betul sama Allah, enggak sembarangan mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui dengan mengatakan saya tahu, gitu ya. Wa taharati qalbi, dan menunjukkan kesucian hatinya, wa kamal ma'rifati, dan menunjukkan kesempurnaan ilmunya, wa husni tadabbuti, dan kebagusan dari keteguhannya, memegang prinsip dalam beragama. Kalau nggak tahu ya katakan tidak tahu, jangan ngarang, jangan ngawur, jangan ngasal, karena ini perkara bukan perkara main-main, perkara agama, perkara halal haram, perkara boleh nggak boleh. Waqad ruwina ma'na dzalika an jama'atin min as-salaf. Beliau banyak mendapatkan riwayat-riwayat dari para ulama terdahulu, ulama salaf. Wa inna ma ya'nafu min qawli la adri man dha'ifat diyanatuh. Orang yang enggan untuk mengatakan saya tidak
tidak tahu justru itu adalah berasal dari orang-orang yang lemah agamanya. Wa qallat ma'rifatuhu, dan sedikit ilmunya. Li'annahu yakhafu min suqutihi min a'yunil hadirin, karena bisa jadi dia khawatir jatuh martabatnya di hadapan hadirin, di hadapan jamaah, seperti yang kita sampaikan tadi. Wa hadhihi jahalatun wa riqatun din. Ini justru kebodohan dan lemahnya agama seseorang tersebut. Warubbama yashtahilu qada'uhu bainan nas. Bisa jadi gara-gara dia enggan untuk mengatakan tidak tahu, padahal memang tidak dia miliki ilmunya, maka ketika dia mengatakan sesuatu itu tanpa ilmu, menyebarlah informasi tersebut seperti yang tadi kita sampaikan. Itu yang tanggung jawab siapa? Orang yang pertama kali mengatakan tanpa ilmu tersebut, dia yang tanggung jawab. Dan itu termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian beliau melanjutkan ke paragraf berikutnya, ringkas sedikit. Waqad adaba Allah Ta'ala ulama bi qissati Musa ma'al Khadir alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan adab ini kepada para ulama tentang kisah Musa dengan Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir ini yang kita dapatkan beritanya atau kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Ya, sebelum akhir surat Al-Kahfi. Dan ini termasuk fitnah, cobaan, ujian dalam masalah ilmu. Orang yang berilmu itu diuji dengan mengatakan la adri, tidak tahu. Nah, Nabi Musa ketika itu hina lam yarudda Musa alaihi salam al-ilma ila Allah Ta'ala. Pada saat Nabi Musa, jadi adanya kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir diawali dengan apa? Gara-gara Nabi Musa tidak mengembalikan masalah ilmu itu kepada Allah. Ketika beliau ditanya Masu'il, hal fil ardi a'lamu minni. Ada Bani Israel yang tanya kepada Nabi Musa karena melihat kehebatan Nabi Musa, kemudian kedudukannya yang tinggi di sisi Allah. Ada seorang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, ya kalim Allah, wahai orang yang diangkat sebagai nabi, orang yang diajak berbicara langsung dengan Allah. Hal fil ardi a'lamu minni, apakah ada di muka bumi ini yang lebih berilmu daripada engkau? Nabi Musa langsung mengatakan, la, tidak ada seorang pun yang lebih alim daripada diriku, kata Nabi Musa. Tidak menunggu wahyu dari Allah, kemudian mengatakannya tanpa ilmu. Maka ditegur oleh Allah bahwa di sana ada orang yang memiliki ilmu yang tidak kau punyai ilmunya. Disitulah Nabi Musa belajar untuk beradab di dalam masalah ilmu. Kepada Syekh Sa'di rahimahullah, Syekh Sa'di ketika menafsirkan kisah atau ayat-ayat yang berbicara tentang kisah Musa dengan Khadir alaihi salam, wa min a'zami ma yajibu 'ala al-mu'allimin, di antara hal yang paling besar yang merupakan kewajiban bagi seorang guru atau bagi para guru adalah an yaqulu lamma la ya'lamuna Allahu a'lam, atau an yaqulu lima la ya'lamunahu Allahu a'lam. Hendaknya dia mengatakan dalam perkara yang tidak dia ketahui, saya tidak tahu. Walaysa hadza min aqsin li aqdari, dan ini tidaklah menurunkan derajat orang tersebut, bal hadza mimma yazidu qadruhum, justru itu menambah martabat harkat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yustadallu bihi ala kamali dinihim, dan dijadikan sebagai dalil tentang kesempurnaan agamanya, wa tahdhirihim lis-shawab, dan menunjukkan
tentang kehati-hatian dia untuk mencari kebenaran. Berarti dia betul-betul berusaha untuk tetap berada di atas jalan kebenaran, bukan pembenaran. Ya kalau memang sudah mengatakan sesuatu ternyata salah, maka jangan dicari-cari pembenaran. Katakan, ya saya salah. Ternyata begitu ya ilmunya. Iya. Ternyata lautan ilmu itu sangat dalam, tak berdasar. Lautan ilmu itu pantai yang tak bertepi. Akui kalau kita sedikit ilmu. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali melainkan sedikit. Sehebat apapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, jadi seandainya ada satu orang dianugerahi oleh Allah ilmu semua manusia, ilmu semua kepakaran, bidang apapun satu orang ini menguasai, itu dibandingkan ilmu Allah masih sedikit. Itu untuk orang yang sudah super luar biasa ya. Semua bidang ilmu dikuasai olehnya. Kalau ada, taruhlah jika itu ada, maka dibandingkan dengan ilmu Allah tidak ada setetes air sekalipun. Ya, sebagaimana yang diumpamakan oleh Nabi Khidir ketika naik di perahu bersama Nabi Musa alaihi assalam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, mengingat betapa pentingnya masalah berbicara tanpa ilmu. Ini ancaman, kecaman. Maka ujiannya adalah orang ketika berbicara hendaknya melandasinya dengan ilmu. Ketika kita tahu, sadar diri kalau kita sangat jauh, sangat kurang dari ilmu, tentunya logikanya kita harus bersemangat untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena waktu untuk berlomba mendapatkannya itu sedikit. Kita hidup di dunia ini seperti cuma satu hari saja, Pak. Ya, saat atau saatnya 1 jam 2 jam bila dibandingkan dengan umur atau waktu nanti di akhirat. Maka sedikitnya waktu, kemudian banyaknya ilmu yang harus dipelajari. Ini harus membuat kita semangat untuk memprioritaskan ilmu apa saja yang seharusnya kita utamakan. Begitu. Makanya belajarlah dari para guru atau ulama. Ini sudah kita sampaikan. Insya Allah akan kita sentuh dan singgung lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. 2 pekan ya, sampai akhir tahun insya Allah. Mudah-mudahan di awal tahun yang akan datang kita bisa rutin setiap insya Allah. Mari kita tutup pengajian kita dengan mengucapkan surah kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari bersalawat kepada Nabi yang mulia dan mengucapkan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Dan kita tutup permintaan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.